Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau mengenalkan ini apakah ini? Nah, ini adalah silikon atau penyearah pada sistem pengisian pada baterai mobil. Nah, ini yaitu posisinya itu di dalam alternator ya. Alternatornya seperti ini. Nah, ambilkan. Berat. Alternatornya itu seperti ini. Ya, ini alternator. Ya. Fungsinya ini adalah sebagai pembangkit tenaga listrik pada mobil ya ini. Nah, ini alternatornya. Nah, kalau ini jenisnya alternatornya ini menggunakan IC ya. Ini menggunakan IC ya. Nah, tetapi di sini yang mau saya jelaskan itu adalah ini silikon. Nah, silikon ini posisinya itu di dalam sana. Ya, di dalam alternator ini kalau dibuka ada silikon ini ya di sana ya. Nah, fungsinya ini silikon ini untuk mengubah tenaga listrik dari stator ini, statornya ini ada lilitan di sana ya. Lilitan stator ini yang tadinya itu AC ya, dari sini terus dirubah menjadi DC, menjadi suatu tenaga listrik pengisian ya. Nah, itu untuk mengisi apa? Untuk mengisi tenaga listrik pada baterai pada saat mobil itu bergerak atau mobil itu mesinnya nyala dengan kecepatan tertentu ya. Ya, itu. Oke. Nah, silikon ini jumlahnya itu 6 ya. Umpamakan saja ini silikon pertama, ini 1, 2 ya, 3, 4 ini ya. Terus 4 ini, terus 5, 6 ini. Nah, untuk terminalnya ini adalah ini terminal input dari stator sana tadi, lilitan stator. Ini katakanlah ini terminal 1, terus yang di sini ini terminal 2 dan yang di sini ini terminal 3. Terminal input artinya dari sini listrik itu masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini. Dan untuk terminal yang sisanya ini adalah terminal N. Nih. Terus ini. Terus ini. Ini terminal N. Nah, untuk yang inputnya ini dari 3 terminal tadi yaitu ini yang pinggir ini. Nah, ini nanti menjadi terminal apa yang menyuplai listrik ke baterai. Nah, yaitu outputnya itu ini ya. Yang pendek ini yang pendek ini ya. Ini adalah negatifnya menjadi, dan ini positifnya nanti. Nah, dari ketiga masukan itu menjadi keluarannya adalah menjadi 2 yaitu arus listrik DC. Arus listrik DC itu apa? Arus listrik searah. Nah, arus searah itu biasanya ada positif, ada negatifnya. Nah, inilah yang nanti disambungkan ke baterai. Nah, ini biasanya di sini diberi simbol yaitu huruf B. Nah, kalau di sini kurang begitu jelas. Nah, karena ini yang saya bawa ini adalah silikon yang untuk manual yaitu menggunakan regulator ya. Biasanya ini enggak seperti ini. Nah, kalau yang pakai AC memang seperti ini AC ya. IC ya. Nah, jadi pengganti regulatornya IC itu. Nah, ini kemarin ini punya mobil Suzuki AVP ini. Kemarin ganti ya. Tuh, nah. Silikon ini untuk mengetahui apakah silikon ini baik atau masih bagus atau sudah mengalami suatu kerusakan. Nah, karena apa? Karena kalau secara visual ini dia buruk, nah, berkarat ya. Tapi belum tentu ini adalah silikon ini mengalami suatu kerusakan. Nah, maka itu harus kita periksa. Nah, memeriksanya menggunakan apa? Yaitu menggunakan multitester. Ya, multitesternya ini manual. Jangan yang digital. Ya. Pakai manual seperti ini. Nah, terus tombol pilihnya ini arahkan aja ke ohm. Nah, enggak tahu batas ukurnya berapa. Itu enggak begitu ini. Nah, caranya gimana? Ini kan ada output
dari multi ini output ini positif dan ini output negatif. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Nah, ini kabelnya itu. Nah, ini kabelnya ini panjang karena saya gunakan untuk bengkel tiap hari ya. Nah, panjang ini colokannya ya, atau ujung dari ini multi ini. Nah, caranya gimana? Nah, untuk mengukur atau mengetes, bukan mengukur ya, mengetes keluaran positif, maka ini harus ditahan di sini. Tapi sebelumnya, kalau pengetesan ini harus disetting dulu. Kita nggak perlu ini ke 0 atau kita short tes sama seperti ini. Nah, ini nggak harus sampai ke sini atau harus disetel seperti ini. Nah, itu harus 0 seperti itu nggak usah. Nah, tapi pertama kali ya setel ini tombol pilih arah ke ohm ya. Terus ini untuk membuktikan bahwa multi itu fungsi adalah di shotkan seperti ini antara hitam dan merahnya ya. Nah, setelah itu baru melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran atau pengetesan ya, pengetesan bukan pengukuran ya, pengetesan bahwa silikon ini baik. Nah, ini yang pertama untuk output positif ini ditahan di sini ya, ditahan di sini yang merah ya, ini agak susah meganginya. Nah, tahan di sini. Terus yang ini di inputnya, nah itu ya. Nah, taruhlah ini untuk input yang pertama, input yang dari situ atau terminal input pertama ini yang dari stator tadi. Nah, itu adalah menandakan, nah itu ada gerakan dari jarum multi ya. Nah, itu menandakan bahwa yang keluar dari silikon ini itu adalah positif. Nah, terus ke ini terminal yang selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, ini agak putus-putus karena ini nggak dibersihkan sebenarnya ya. Nah, itu tuh bergerak kan. Nah, artinya ini masih bisa melewatkan listrik positifnya keluar ke sini ya. Nah, terus yang ujung sini ya, tuh yang ujung sini, nah bergerak juga kan. Nah, itu ini tetap ditahan ya, tadi ketutupan tangan ya, tahan kayak gini. Nah, ini menandakan silikon sini juga mengalirkan listrik ke output positif ya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk membuktikan adakah silikon di sini atau terjadi kerusakan silikon ini, maka ini dibalik, yang ditahan adalah kebalikannya, yang hitam ya. Tuh. Nah, ini harusnya itu memang nggak boleh bergerak. Karena apa? Karena ini kalau bergerak artinya salah satu dari silikon ini mengalami suatu kerusakan ya. Ini tidak boleh bergerak karena hanya tugas dari si terminal ini mengeluarkan listrik positif. Artinya kalau bergerak negatif juga keluar ya dari situ. Nah, ini ya terminal pertama, tidak ada gerakan dari jarum ya, jarum multi ya. Nah, terus yang sini juga nggak ada gerakan ya, di situ juga nggak ada gerakan nih. Nah, artinya ini bisa disimpulkan bahwa untuk output positif ini adalah masih bagus ya. Masih bagus ya, masih bagus, nggak ada kebocoran. Nah, itu artinya kebocoran gimana? Nah, waktu ini di sini tadi ini nggak ada terjadi gerakan dari jarum multi ya. Nah, selanjutnya untuk output negatifnya yang kita cek. Untuk output negatif pertama itu adalah yang ditahan adalah yang hitam. Kenapa? Karena ini harus mengeluarkan listrik negatif ya. Nah, maka ini di terminal ini. Nah, dilihat di situ. Nah, jarum bergerak kan. Nah, artinya silikon sini mengeluarkan listrik negatif atau melewatkan listrik negatif sampai ke output sini ya. Nah, ini tuh kan, bisa diperhatikan itu. Nah, bergerak kan. Terus yang sini tuh bergerak juga toh. Ini ya, ini. Nah, ini ada gerakan, udah ada gerakan itu aja udah, karena ini minta dibersihkan, ini sebenarnya kotor, ini masih kotor. Nah, terminal ini masih kotor. Nah, itu bergerak kan.
terus yang ujung sana coba, nah itu bergerak juga tuh. Oke, agak menutupi. Nah tuh perhatikan, yang itu masih saya tahan kan, ini masih saya tahan di sini tuh yang ujung sana. Nah jadi gerakan loh. Nah itu tuh artinya masih bisa mengeluarkan output negatif. Nah sekarang kita balik, apakah ada short juga atau ini ya. Oke, nah, tidak bergerak toh, artinya benar ini tidak bergerak, masih bagus. Dalam artian apa? Tidak mengeluarkan listrik positifnya. Nah ini juga nggak bergerak toh, nih. Nah ini juga nggak bergerak tuh. Nah nggak bergerak kan, lihat tuh. Nah, ditutup. Oke itu ya, paham ya kira-kira, semoga bermanfaat ini ya. Nah jadi dari hasil pemeriksaan ini tadi bisa disimpulkan bahwa silikon ini masih bisa digunakan, tidak ada kebocoran balik. Dalam artian kebocoran balik apa ya, output positif tetap mengeluarkan output positif, begitu kita balik dia tidak mengalirkan listrik negatif juga. Sebaliknya untuk output negatif dia tidak mengeluarkan listrik positif ya. Oke, semoga bermanfaat. Inilah yang bisa saya berikan ya. Mudah-mudahan bisa untuk menjadikan suatu referensi ilmu ya. Nah, jadi ini pemeriksaannya karena ini vital. Kalau ininya jebol ya, pengisiannya kemungkinan nggak normal atau nggak bisa sama sekali ya. Oke, saya akhiri gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.